Berpuasa sudah mewajibkan pada umat-umat terdahulu. La'allahum tattaqun, agar kamu mencapai predikat takwa. Mudah-mudahan kita termasuk apa itu. Suara para lalat yang terbang ke sana kemari terdengar sangat jelas. Para lalat ini berkerumun di sebuah piring persembahan untuk para dewa. Di atas piring itu tersaji lengkap daging roti hingga buah-buahan. Aroma daging panggang itu menarik perhatian para lalat. Brak! Sebuah sapu mendarat tepat di samping piring saji. Hembusan angin sapu itu membuat sebagian lalat kaget dan terpelanting. Begitu sadar dari rasa kaget, para lalat itu langsung terbang kembali. Pergi kalian lalat, mengerikan. Beraninya kalian makan dari meja dewa kami. Para lalat terbang tinggi dan bertahan. Kawan-kawan, kalian tidak terluka bukan? Tanya seekor lalat. Bertahanlah di sini, jika manusia itu sudah pergi, kita turun dan makan lagi. Tenang, kami bisa menghindar tepat waktu. Ternyata wanita itu tidak langsung pergi. Dia mengambil sebuah lap dan mulai membersihkan patung dewa. Sebelum mulai, dia memanjatkan doa terlebih dahulu. Wahai dewa api, Tuhan kami, hamba akan membersihkan badanmu ya dewa. Tidak hanya membersihkan tubuh patung, wanita itu juga membersihkan daerah sekitar. Rumah Tuhanku harus bersih, gumam wanita itu. Jauh di atas sana, para lalat sudah tidak tahan lagi. Perut mereka lapar banget. Mereka harus makan. Maka para lalat ini pun terbang mendekat ke arah piring saji. Kaki-kaki mereka menapak dan mulut mereka mulai menggigit dan gigit makanan. Suara kepakan sayap mulai terdengar mendengung lagi. Ngong ngong. Wanita itu pun menoleh dan berteriak ngeri ketika melihat para lalat mengerumuni piring saji. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril. Lalat-lalat mengerikan. Aku akan membunuh kalian semua. Kalian tidak pantas di sini. Wanita itu mengayun-ayunkan sapunya. Kalian hanya hewan kecil yang lemah, tidak memiliki pikiran, dan selalu hidup di tempat yang kotor. Sungguh hina sekali. Oi. Begitulah masyarakat pada masa itu memang masih menyembah pada berhala. Mereka membuat patung-patung untuk disembah seolah patung itu adalah Tuhan. Mereka menolak dan meremehkan hal-hal kecil yang tidak mereka sukai. Contohnya saja, lalat. Padahal dalam sebuah surat Allah berfirman, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru dan Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Akan lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Ayo, kamu.
bercerita. Jangan deh. Nih, dalam ayat itu dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan satu makhluk pun di dunia ini selain Allah. Bahkan makhluk paling kecil dan lemah seperti lalat, Tuhan-Tuhan berhala yang selalu disembah itu pun tidak akan sanggup. Jadi tidak sepantasnya mereka meremehkan satu makhluk pun meskipun itu terlihat lemah. Tanda kuasa, keagungan, dan keajaiban Allah selalu ada di balik semua ciptaannya. Bahkan lalat yang sering diremehkan pun memiliki sederet kelebihan. Jika tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali, semua organ tubuhnya akan terlihat sangat jelas. Maka siapapun yang melihat akan tercengang. Tubuh mungil lalat ini bukan tanpa maksud. Dia memiliki kemampuan terbang yang sangat hebat. Hal ini membuat lalat sulit untuk dikejar oleh pemangsanya, dan bisa tiba-tiba berbelok ataupun berputar per detiknya. Lalat mampu mengepakkan sayap 200 hingga 400 kali. Wow, sungguh luar biasa ya. Ada satu lagi kehebatan lalat. Rasulullah pernah bersabda, jika lalat terjatuh di minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah ia, kemudian lepaskan karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa maksudnya ya? Pada sayap lalat terdapat posisi yang bertolak belakang. Sisi satu adalah racun dan sisi yang lain adalah penawarnya. Penelitian Departemen Ilmu Biologi Macquarie University Australia membuktikan adanya bakteri pada sayap dan tubuh lalat. Tapi mereka juga menemukan antibakteri yang bisa berubah menjadi antibiotik untuk menjaga tubuh. Udah filmnya masih baca sendiri ya, lagi mana sih? Hal ini disebabkan karena lalat suka sekali hinggap di tempat-tempat yang kotor. Melalui kaki-kaki, tangan, dan mulutnya banyak sekali bakteri yang ikut terbang bersama lalat. Berkat salah satu sayap yang mampu menghasilkan antibiotik sendiri, lalat tidak akan sakit meskipun hidup di tempat yang kotor. Dalam tubuh lalat yang begitu kecil terdapat saraf yang jumlahnya menyerupai jumlah saraf manusia. Lalat juga memiliki mata yang sangat kuat dan penglihatan yang sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Subhanallah, itulah kehebatan lalat, hewan kecil yang sering diremehkan oleh manusia. Kan suka sekali gini. Bye bye.